sama orang yang gak bisa ngeliat? Ya gak apa-apa kali, berarti kan bagus dia cinta sama gue bukan karena tampang gue doang. Iya sih, selama ini kan orang-orang pacaran sama bos karena bos ganteng. Gue kayaknya bakalan nyatain perasaan gue ke dia lewat surat. Tapi buat apa bos lewat surat, dia kan gak bisa ngebaca. Ya gak apa-apa, setidaknya gue udah nyatain perasaan gue ke dia dan gue lega. Tinggal simpen ke dalam tas dia aja nih. Aiden masukin apa itu ke dalam tas gue? Dia ngeliat gue. Hai Re. Hai, kamu Aiden ya? Iya, aku masuk ke sini karena ada buku aku yang ketinggalan. Kalau gitu, aku duluan ya. Iya. Dia masukin apa sih ke tas gue? Dia bilang dia cinta sama gue. Wah, emangnya ada orang yang mau suka sama Rere? Ada kok, Aiden suka sama gue. Apa? Aiden suka sama lo? Mana mungkin? Aiden itu pasti akan suka sama gue. Gak mungkin suka sama orang kayak lo. Emang lo ada bukti kalau Aiden suka sama lo? Ada kok. Ini dia tulis surat buat gue. Walaupun gue gak bisa ngebaca, tapi gue tahu isinya karena gue ngeraba pakai tangan. Dari mana lo tahu ini surat dari Aiden? Udah Jel, kita buktiin aja itu surat beneran dari Aiden atau bukan. Kalau enggak, nih cewek berarti cuma kegeeran doang. Oke, Elsa, ambil bukunya Aiden. Gue mau cocokin tulisan yang ada di dalam surat ini sama tulisan Aiden. Aiden itu suka sama aku, buktinya dia tulis surat kayak gitu. Mana mungkin, gue kan lebih cantik dari lo. Aiden pasti lebih milih gue daripada lo. Elsa, ambil buku catatannya Aiden. Kita cocokin tulisan Aiden sama tulisan yang ada di dalam surat ini. Oke, Angel? Gue tahu itu dari Aiden karena pas gue raba pakai tangan ada tulisan dari Aiden. Nih Jel, buku catatannya Aiden. Sini. Ini udah jelas-jelas beda, lo mah ngaku-ngaku aja. Atau bisa jadi orang cuma pura-pura jadi Aiden biar lo baper. Tapi Jel, tulisannya ada di catatan Aiden kayaknya mirip deh sama tulisannya dalam surat itu. Apaan sih lo? Ini bukan dari Aiden pokoknya. Awas lo ya kalau ngaku-ngaku Aiden cinta sama lo lagi. Aiden itu jodoh gue, paham? Pengennya sih tadi gue bilang aja gue udah ngeliat Aiden taruh suratnya di tas gue. Tapi kalau gue bilang gitu ketahuan dong gue udah bisa ngeliat sekarang. Pokoknya surat cinta ini bakalan gue taruh di mana. Tapi kalau benar itu dari Aiden, nanti Aiden malu loh Angel. Justru itu tujuan gue, biar Aiden ngira kalau Rere itu orang yang gak bisa dipercaya. Hah? Kok mereka ngelakuin itu sih? Gue harus cepat cabut itu dari mading sekarang juga. Gawat, ada Aiden lagi. Bos, kenapa surat cinta bos ada di dalam mading? Hah? Masa sih Rere ngelakuin ini semua? Kan dia belum bisa ngeliat. Jangan-jangan dia mau pamer bos, supaya semua orang tahu kalau bos itu suka sama dia. Lagian walaupun gak bisa ngeliat, bisa kok pasang ke mading. Keterlaluan, padahal aku nulis ini cuman buat dia. Aiden pasti salah paham deh. Rere, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Ngelakuin apa maksud kamu? Kamu kan yang taruh surat dari aku di mading. Aku nyatain perasaan aku, tapi kenapa kamu malah sebar itu ke semua orang, Rere? Sebenarnya bukan aku yang naro. Ya terus siapa? Karena aku cuma taruh di tas kamu. Waktu aku ngeraba surat dari kamu, Angel ngerampas itu dari aku dan dia yang pasang ke mading. Jadi bukan aku. Gue Angel lagi, kamu punya bukti gak kalau yang ngelakuin ini semua adalah Angel? Punya kok. Sebenarnya aku udah bisa ngeliat lagi sekarang. Hah? Ada apa ini? Keterlaluan lo Angel, ngapain lo taruh ke mading surat cinta dari Aiden? Surat dari Aiden? Emang iya Dan, lo suka sama Rere? Dulunya, tapi sekarang udah enggak. Karena dia udah masang surat dari aku itu ke mading dan sebar ke semua orang. Harus berapa kali sih aku ngomong? Bukan aku yang ngelakuin itu semua. Yang ngelakuin itu semua adalah Angel. Gak usah nuduh gue deh lo. Lo kan gak bisa ngeliat. Dari mana lo tahu kalau gue yang masang itu ke mading? Gue udah bisa ngeliat sekarang. Udah kalau gitu gue bakalan buktiin apakah Rere beneran bisa ngeliat atau enggak. Kalau Rere nggak bisa ngeliat, berarti dia bohong dan berusaha nuduh Angel. Tapi kalau Rere ternyata bisa ngeliat, berarti benar yang masang ke mading itu adalah Angel. Bener, orang dia cuma nuduh gue doang tuh. Oke, aku bakalan buktiin. Kalau gitu gimana caranya aku buktiin kalau aku udah bisa ngeliat sekarang? Ya udah kalau gitu. Ini angka berapa? Angka 1. Kamu beneran bisa ngeliat lagi? Berarti kamu nggak bohong dong. Iya, aku nggak bohong. Angel yang udah naruh surat dari kamu itu ke mading. Angel, kamu ini keterlaluan ya. Tapi Aiden bisa jadi dia sebenarnya belum bisa ngeliat kan. Dia cuma nebak-nebak aja angkanya. Udah deh, mending lo ngaku aja. Kalau gitu aku coba tes sekali lagi ya. Rere, ini angka berapa? 7? Tuh kan berarti bener Rere itu nggak bohong. Hah? Aiden dengerin penjelasan aku dulu.
Gak ada yang perlu dijelasin. Kamu iri kan aku suka sama Rere? Aku nggak iri. Kok kamu lebih percaya sama dia sih? Ya jelas aku percaya sama dia karena dia emang bisa ngeliat. Beneran belum yakin dia beneran bisa ngeliat. Gimana kalau kita buktiin sekali lagi aja? Ya udah yuk, kalau memang kamu masih mau membuktikan dia beneran bisa ngeliat atau enggak. Kalau ternyata dia beneran belum bisa ngeliat, kamu harus jadi pacar aku ya. Kalau memang ternyata benar dia masih bisa ngeliat lagi, kamu harus pergi dari kehidupan aku dan Rere. Jangan ganggu kami lagi. Oke. Heh Rere, kenapa? Gue sama Aiden udah sepakat buat ngebuktiin sekali lagi lo beneran bisa ngeliat atau enggak. Oke. Kalau gitu besok lo datang ke rumah gue. Siapa takut? Halo Pak. Ada apa Angel? Aku pengen teman aku yang di sekolah yang namanya Rere gak bisa ngeliat lagi karena dia berusaha buat ngerebut pacar aku, Pak. Siapa yang berani menyakiti kamu? Oke, Papa akan bikin dia gak bisa ngeliat lagi besok. Oke, Pak. Loh, Angel teleponan sama siapa tuh? Rekam ah. Akhirnya pulang sekolah juga. Rere mau pulang bareng gak? Hah? Gak usah deh Aiden. Tapi ini udah sore banget, kamu aku antar aja ya. Gak apa-apa Aiden, lagian Angel gak suka kalau kita terlalu berdua. Nanti dia malah macem-macem lagi. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Iya. Angel, Papa udah suruh anak buah Papa buat ngabisin si Rere. Tapi Papa yakin kan dia gak bakalan bisa ngeliat lagi? Yakin dong sayang, kamu tenang aja. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana kamu. Papa yang paling hebat. Aku di mana ini? Kenapa mata aku susah banget bukanya? Kamu tenang ya, kamu jangan buka mata kamu dulu karena ada kemungkinan kamu tidak bisa melihat lagi. Apa? Tapi kan saya baru sembuh, Dok. Saya yakin saya masih bisa ngelihat kok. Ya udah, kalau memang kamu yakin kamu masih bisa ngelihat lagi, kamu buka mata kamu secara perlahan. Wah, udah di rumah sakit aja. Gue penasaran nih, dia bakalan bisa ngelihat lagi nggak nih? Oke, aku bakalan buka mata aku. Jadi gimana Rere? Apakah mata kamu masih bisa melihat atau tidak? Gimana Rere? Kamu kan sudah buka mata kamu sekarang. Penglihatan kamu bagaimana? Sudah bisa melihat atau tidak? Kayaknya aku nggak bisa melihat lagi, Dok. Tuh kan dokter bilang apa? Itu semua terjadi karena terdapat benturan keras antara mobil dan juga mata kamu, Rere. Gimana nih? Rasain tuh si Rere. Dengan begini dia nggak bisa ngebuktiin ke Aidan lagi kalau sebenarnya kemarin dia udah bisa ngeliat. Papa, gimana sayang? Semuanya berjalan dengan lancar. Makasih ya berkat Papa udah suruh anak buah Papa buat habisin si Rere. Sekarang dia udah nggak bisa ngeliat lagi. Bagus kalau kamu senang anakku. Gue pura-pura telepon Rere deh, suruh dia datang ke sini. Halo? Halo Angel, gimana? Katanya lo mau buktiin ke Aiden kalau lo udah bisa ngeliat lagi. Sini datang ke rumah gue. Iya, gue kesana sekarang. Gue tunggu ya. Siapa yang datang tuh? Aiden? Gimana? Rere udah nyampe belum? Belum, gue udah nungguin dari tadi. Jangan-jangan dia nggak datang karena kan dia nggak bisa ngeliat, takut tersesat. Harus berapa kali gue bilang Rere itu udah bisa ngeliat. Kenapa sih lo nggak percaya banget? Bukannya nggak percaya, gue cuma mau buktiin sekali lagi aja. Kalau dia nggak datang berarti dia takut buat ngebuktiin dia bisa ngeliat lagi atau enggak. Akhirnya aku sampai. Wah, akhirnya lo nyampe ke sini. Kenapa lo bisa datang ke sini ya? Bukannya lo nggak bisa ngeliat? Rere, kamu beneran nggak bisa ngeliat? Sebenarnya kemarin aku udah bisa ngeliat, tapi karena terjadi sesuatu sama aku hari ini aku nggak bisa ngeliat lagi. Nggak usah bohong lo, bilang aja dari kemarin lo emang mau nuduh gue kan? Enggak, kemarin gue emang bisa ngeliat. Terus gimana caranya kamu bisa nyampe ke sini, Rere? Tadi ada bapak-bapak lewat dan dia nuntun aku untuk datang ke sini. Jadi sekarang aku harus buktiin kamu bisa ngeliat lagi atau enggak? Gak ada yang perlu dibuktiin lagi, Aiden. Aku kali ini beneran gak bisa ngeliat lagi. Berarti bener, kemarin itu dia cuma ngebohongin lo doang, Aiden. Gue kecewa sama lo, Re. Angel, gue pulang dulu ya. Hati-hati, Bebek Aiden. Hah? Bebek? Iya, gue sama Aiden udah berjanji kalau terbukti lo gak bisa ngeliat, berarti Aiden bakalan jadi pacar gue. Apa? Kenapa sih kejadian kayak gini harus terjadi? Gue jadi gak bisa ngebuktiin kalau kemarin sebenarnya emang gue itu udah bisa ngeliat. Hah? Minggir lo! Gue kan dari tadi udah di sini, harusnya lo yang minggir.
Gue bilang minggir ya minggir. Ini ada apa sih? Ini loh Beb, dia gak mau minggir. Dia gangguin aku dari tadi. Heh, gue gak gangguin lo ya. Minggir ya. Aiden, kok lo jadi ngebelain si Angel sih? Karena gue gak suka cewek pembohong kayak lo. Paham? Apa? Harus berapa kali sih gue bilang kalau gue itu gak pernah bohong? Rere bener kok, dia gak pernah bohong. Elsa? Maaf Angel, gue harus ngomong kayak gini karena gue kasihan sama Rere. Aiden, yang udah naruh surat lo ke mading beneran Angel. Apa? Lo berusaha buat nuduh gue juga kayak Rere. Lo mau ikut-ikutan bohong kayak dia? Elsa. Ya udah gini aja. Elsa, kamu punya bukti gak kalau yang udah naruh ke mading itu adalah Angel? Gue sih gak punya bukti kalau Angel yang naruh surat dari lo itu ke mading. Terus? Tapi gue punya bukti, Angel yang udah bikin Rere gak bisa ngelihat lagi. Supaya Aiden ngiranya Rere itu bohong. Padahal apa yang Rere bilang itu benar. Angel, jadi ternyata ini semua ulah lo. Ya udah, mana buktinya? Gue ada bukti rekaman bahwa Angel dan papanya bekerja sama untuk bikin Rere gak bisa ngelihat lagi. Rekaman akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Makasih ya kamu selama ini udah temenin aku. Sebenarnya ada yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Kamu mau kasih tahu apa, Aiden? Aku suka sama kamu, Rere. Kalau emang beneran kamu suka sama aku, kamu harus buktiin sendiri. Gimana caranya? Ya kamu ketemu sama papa aku dong. Ada apa ini? Saya mau jadi pacarnya Rere. Kamu mau jadi pacar Rere? Kamu gak lihat Rere ini seorang anak CEO perusahaan. Mending kamu ngaca dulu deh. Tapi apa salahnya Om? Saya bisa jagain Rere kok. Derajat kamu sama derajat Rere itu berbeda jauh. Kalau kamu mau pacarin anak saya, kamu harus lebih kaya dari saya. Papa, kok papa ngomongnya gitu sih? Gak apa-apa Re, aku bakalan buktiin ke bapak kamu kalau misalnya aku bisa lebih dari dia. Mimpi kamu. Kenapa kamu terlihat murung sekali nak? Aku habis menyatakan cintaku mah. Terus apa yang terjadi? Dia nolak kamu? Enggak, dia nggak nolak aku. Yang nolak aku tuh papanya. Katanya aku miskin. Apa? Mama nggak terima ya anak mama diperlakukan seperti itu. Yaudah, besok kamu harus pindah sekolah ke luar negeri. Buat apa sekolah sejauh itu, Ma? Buat cari pengalaman baru. Mama yakin suatu saat kamu akan lebih kaya dari Papa Rere. Oke deh, Ma. Pa, aku pergi sekolah dulu ya. Ingat ya pesan Papa, kamu gak boleh suka sama cowok yang gak sederajat sama kita. Iya, Pa. Elsa, lo tau gak di sekolah kita katanya ada cowok ganteng banget. Yang rambut hitam itu kan? Iya, gue juga ada lihat katanya sih dia pindahan dari luar negeri gitu deh. Dan yang bikin gue kelepek-kelepek katanya keluarganya itu konglomerat loh. Mana mungkin cowok kayak gitu bisa suka sama kita. Lagi pada ngomongin apaan sih? Anak baru ganteng. Tajir gak? Ya tajir lah, tapi belum tentu mau sama lo. Kenapa gitu? Katanya dia dari dulu udah suka sama satu cewek dan sampai sekarang belum move on. Makanya dia balik lagi ke Indonesia. Oh gitu. Perkenalkan, saya murid baru di sini. Ya ampun, kita satu kelas sama dia, Elsa. Iya, seneng banget. Kok gue kayak kenal ya? Mirip banget sama teman masa kecil gue yang namanya Aiden. Tapi gak mungkin, dia kan anak konglomerat sementara Aiden kan miskin. Guys, kita bertiga taruhan yuk. Taruhan apa? Siapa yang bisa deketin anak baru itu? Tapi bukannya katanya dia susah banget ya buat ngomong sama cewek. Iya sih, tapi justru itu kan tantangan Re buat kita. Ya udah deh, gue duluan ya. Iya. Hai anak baru ganteng, nama aku Angel. Oh. Nanti malam kamu ada waktu nggak ya? Nggak ada, soalnya aku sibuk. Ada kerjaan juga di rumah. Oh gitu. Gue gagal. Yaudah, gantian lo Elsa. Oke deh. Hai Mas ganteng. Jangan ganggu bisa nggak? Lo nggak lihat gue lagi belajar? Iya, maaf. Gue lebih parah, gue malah diusir lagi. Duh, serem banget. Kan malu kalau digituin. Sekarang giliran lo, Re. Hah? Giliran gue? Iya, cepetan. Iya udah. Hai anak baru, nama aku Rere.